Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Inayah Mawadah. Saya dari MTS Al-Iman Terpadu Tebelian Sintang dengan guru pembimbing saya yaitu Ibu Syarifah Leni Fuji Lestari SPD. Siap mengikuti Festival Dongeng Nusantara FGLSN tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudulkan Dara Juanti. Alkisah. Di negeri Sintang, hiduplah seorang gadis cantik dari keturunan Dayak bernama Dara Juanti. Kecantikan Dara Juanti membuat dia dijuluki seorang dewi. Ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Demong Nutup atau Jubair II. Demong Nutup memutuskan untuk berlayar ke Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan kerajaan Sintang dipimpin oleh Dara Juanti yang merupakan seorang wanita. Kepergian sang kakak membuat Dara Juanti rindu ingin bertemu, apalagi selama Demong Nutup merantau di Pulau Jawa. Ia tidak pernah memberikan pesan ataupun kabar kepada sang adik Dara Juanti. Dara Juanti pun memutuskan untuk berlayar ke Pulau Jawa untuk menjenguk sang kakaknya tersebut. Ia melakukan perundingan dengan para pasukannya tentang rencananya tersebut. Dari hasil perundingan, Dara Juanti akan memimpin seluruh pasukannya untuk berlayar ke Pulau Jawa dan ia akan menyamar sebagai seorang lelaki. Entah bagaimana, berita tentang keberangkatan Dara Juanti ke Pulau Jawa terdengar oleh Demong Nutup. Tertawanya Demong Nutup disinyalir oleh Dara Juanti. Konon setiap ada kapal yang berlabuh di pelabuhan Mojopahit pasti akan dijadikan santapan yang lezat serta empuk penduduk Mojopahit. Setiap pendatang pasti akan dijadikan tawanan Mojopahit. Mojopahit memiliki cara yang sangat licik. Ia akan memerintahkan petugas khusus untuk memasukkan kura-kura yang terbuat dari emas. Seekor diletakkan di buritan kapal dan seekor lagi diletakkan di haluan. Biasanya kura-kura ini diletakkan pada waktu malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Keesokan paginya, petugas Mojopahit akan menggeledah kapal pendatang. Apabila ditemukan kura-kura emas di dalam kapal pendatang, maka pendatang tersebut akan dituduh telah mencuri kura-kura emas kepemilikan Raja Mojopahit. Bunyi canang atau gong akan bertalu-talu mengisyaratkan penangkapan anak buah serta seluruh penumpang kapal pendatang. Berita ini diolah matang-matang oleh Dara Juanti. Akhirnya ditemukan suatu kesimpulan apabila memasuki wilayah kekuasaan Mojopahit, Dara Juanti akan memerintahkan seluruh pasukannya. Bila hari telah malam, segera berjaga-jaga, berpura-pura tidur. Bila mana petugas Mojopahit telah meletakkan kura-kura emasnya di dalam kapal kita, maka segera bangunlah kalian dan lebur kura-kura itu. Benar apa yang dikatakan oleh Dara Juanti. Ketika memasuki wilayah kekuasaan Mojopahit, petugas Mojopahit meletakkan kura-kura emasnya di dalam kapal Dara Juanti. Seluruh pasukan Dara Juanti dengan semangat mengerjakan perintahnya. Kura-kura itu telah diubah menjadi emas, elu emas, lesung, niru, serta tikar emas. Keesokan paginya, canang Raja Mojopahit berbunyi. Seluruh petugas mencari kura-kura emasnya. Mereka datang menuju kapal Dara Juanti. Mereka turun dengan berani dan menuduh tegas bahwa tamu telah mencuri kura-kura emas kepemilikan Raja Mojopahit. Dara Juanti menegur, "Sebelum kalian mencari kura-kura emas kalian, panggillah raja kalian kemari. Aku harus melakukan perjanjian dengannya." Setelah itu, Raja Mojopahit diundang datang menuju kapal Dara Juanti. Dara Juanti berkata,
Jika kamu tidak menemukan kura-kuramu itu di dalam kapal milikku, maka haruslah kamu melepaskan seluruh tawananmu bagi kami." Setelah menyetujui perjanjian lisan tersebut, mulailah petugas Mojopahit mencari dengan semangat. Satu persatu tempat telah dibongkar. Tak kunjung juga ditemukan kura-kura emasnya. Mereka pun mulai berputus asa. Tanpa komentar, Raja Mojopahit melepaskan seluruh tawanannya, termasuk Demong Nutup. Memang itulah tujuan utama Dara Juwanti. Demong Nutup pun diundang masuk ke dalam kejong Dara Juwanti. Bukankah ini suatu roman yang sangat populer baginya? Hanya saja roman tersebut seorang wanita. Ia bertanya-tanya, mengapa ia berpakaian seperti lelaki? Pandangan tajam terhadap Dara Juwanti telah membuka sebuah tabir rahasia. "Demong Nutup, ini aku Dara Juwanti. Ini aku adikmu," ucap Dara Juwanti kepada Demong Nutup. Namun, Raja Mojopahit mengajukan sebuah tes untuk menyeberang sungai untuk membuktikan apakah memang benar Dara Juwanti adalah adik dari Demong Nutup. Saat proses pengujian tersebut, identitas Dara Juwanti yang menyamar sebagai seorang lelaki tersingkap. Penutup kepala Dara Juwanti terlepas. Bersamaan dengan itu, Raja Mojopahit baru mengetahui bahwa Dara Juwanti adalah seorang putri dan ia terkesima akan kecantikannya. Pertemuan mesra dan mengharukan itu tergoreslah dalam sejarah kedua kakak beradik yang telah lama berpisah tanpa berita tersebut. Pertemuan mesra dan bersejarah itu turut disaksikan oleh salah satu pemuda Mojopahit yang bernama Patih Logender. Ia sangat terkesima akan kecantikan seorang Dara Juwanti yang merupakan gadis Dayak tersebut. Raut wajah kembar dan perlakuan manis telah menggoncang rasa ingin mengenal lebih jauh Dara Juwanti. Rombongan Dara Juwanti pun memutuskan untuk lebih berlama-lama di daerah Mojopahit. Mereka berfoya-foya, berpesta-pesta, beramah tamah dengan penduduk Mojopahit. Gembira dengan lepasnya Demong Nutup dari tawanan telah memberikan kesempatan yang agak lama untuk menjalin cinta antara pemuda Mojopahit dengan Dewi Kalimantan Barat tersebut. Kembalinya rombongan Dara Juwanti terselip dua orang yang sangat penting di dirinya, yaitu sang kakak Demong Nutup dan Patih Logender, pemuda Mojopahit. Itu turut menuju Kalimantan Barat. Untuk mengesahkan pernikahan keduanya menurut adat Dayak, maka Patih Logender diberikan syarat untuk membawakan 12 prinduk atau keluarga yang akan dijadikan sebagai bukti hantaran. Patih Logender telah mengusahakannya dan berhasil. Ke-12 prinduk ini telah diserahkan sebagai harta hantaran. Mereka telah berdiam diri di kaki Bukit Kelam yang tepatnya berada di Sintang. Mereka telah berkembang biak membentuk suatu suku yang disebut dengan suku Lebang Nado. Mereka membawa bibit-bibit tanaman seperti lada, cabai, dan lain-lain. Keahlian menenun pun masih tetap dikerjakan hingga saat ini. Mereka pandai menenun kain seperti sumbu lampu yang dijadikan kain kebaya tahan pakai oleh pekerja tani. Patih Logender meninggalkan sebuah keris yang disebut dengan keris Mojopahit oleh penduduk lokal. Sekeping tanah disebut dengan tanah Mojopahit, sehelai kain cindai disebut dengan grising wayang, ukiran burung Garuda yang mirip dengan lambang kebangsaan Indonesia kita ini. Semua itu sudah tersimpan dan terjaga oleh Direktorat Kebudayaan Sintang, kecuali keris yang bertahtakan intan telah diambil Jepang pada masa jayanya Indonesia. Demikian kisah dongeng tentang Dara Juwanti. Semoga menghibur dan bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal.
Terima kasih sahabat FGSM. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.